Hai semuanya, selamat datang kembali di Real Talk episode 5 bersama aku Ariel Tatum. Episode 5 ini adalah episode terakhir dari seri IGTV Edukasi Real Talk dari Instagram dan Relief. Gak kerasa banget kita udah sampai episode terakhir. Melalui video edukasi Real Talk ini, kami berharap teman-teman online bisa lebih memahami nih topik-topik yang berhubungan dengan kesehatan mental. Karena seperti yang selalu aku bilang, menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Dan nggak perlu khawatir kalau teman-teman online belum sempat nonton 4 episode IGTV Real Talk sebelumnya, karena teman-teman akan selalu bisa nonton di IGTV aku dan juga Relief. Di episode-episode sebelumnya, kalian bisa cari tahu tentang apa sih kesehatan mental itu dan kenapa penting sekali untuk kita menjaga kesehatan mental. Lalu ada juga cara menghadapi bullying, stres, dan juga gangguan kecemasan. Di episode 4, teman-teman bisa belajar cara mengenali gejala awal depresi dan perilaku melukai diri sendiri, cara untuk mengatasi kedua hal tersebut. Di Real Talk episode 5 ini, kita akan belajar bersama-sama tentang mindfulness. Apa itu mindfulness? Dan teman-teman mungkin banyak yang masih bertanya, kenapa sih kita harus belajar mindfulness? Karena mindfulness menurut aku punya banyak dampak positif yang bisa membantu kita tetap bahagia dan berpikir positif dalam menjalani kehidupan. Untuk membahas lebih lanjut tentang mindfulness, hari ini aku sudah ditemani dengan Kak Hendrik Tanuwijaya, Relief Mindfulness Expert. Halo Mas Hendrik. Halo Ariel, Apa kabar? baik di sini. Alhamdulillah. Mas, Amin. mindfulness itu rasanya masih cukup asing gitu buat sebagian besar orang. Mas Hendrik boleh tolong jelasin dulu nggak ke teman-teman online kita tentang apa sih mindfulness itu? Gitu. Ya, sebenarnya mindfulness sendiri sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan istilah meditasi. Cuma baru-baru kali ini aja, mindfulness itu semacam populer di dunia barat karena kemampuannya untuk membantu orang-orang mengatasi stres dan depresi. Kemudian mindfulness ini juga akhirnya menjadi semakin populer hingga ke negara ini. Nah, sebenarnya artinya sama saja dengan meditasi. Tapi kalau kita mau pecah lagi secara sederhana, mindfulness berarti yang pertama, ia memberikan perhatian atau sekedar memberikan perhatian terhadap apa yang kita lakukan. Lalu yang kedua, jelas. Jadi kita memberikan perhatian, itu ada alasannya, dengan intensi yang jelas. Yang ketiga, kita memberikan perhatiannya di momen kini, di saat ini dan di sini. Dan yang keempat, kita tidak lagi menilai ataupun menghakimi atau membanding-bandingkan, hanya sekedar bersama dengan momen yang terjadi. Nah, secara sederhananya seperti misalnya kalau kita gosok gigi ya hanya sekedar bersama dengan aktivitas gosok giginya. Kemudian kalau kita mandi, kita merasakan bagaimana air menyentuh tubuh kita, menyentuh kulit kita merasakan sensasinya. Kemudian ketika kita berjalan, kita juga bisa merasakan bagaimana telapak kaki kita melangkah. Nah, secara sederhana mindfulness bisa dibawa di keseharian. Betul, tuh. Jadi contoh nyata mempraktekkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Aku juga mempraktekkan mindfulness, kadang suka lupa. Hal itu kan hal yang harus terus-menerus diingatkan kepada diri sendiri. Jadi aku kadang kalau misalnya lagi naik tangga, terus ke kesandung, terus aku kayak be mindful, be mindful. Iya, benar. Terus Kak, kenapa sih mindfulness itu penting bagi kesehatan mental kita? Nah, ini ada penelitian yang menarik dari Universitas Harvard. Jadi namanya ini Profesor Killingsworth. Dia meneliti bahwa ketika manusia itu suka berpikir-pikir atau tenggelam dalam mikir-mikir gitu kan, sebenarnya itu kondisi di mana dia sebenarnya tidak bahagia. Nah, pada saat itu kalau kita mau lihat apa yang terjadi di diri kita, itu sebenarnya kita selalu mengantisipasi masa depan atau menyesali masa lalu yang sudah terlewatkan gitu. Nah, yang kedua, profesor ini juga meneliti bahwa ternyata ketika batin kita itu hanya sekedar bersama dengan aktivitas yang kita jalani di momen sekarang, itu justru menjadi momen di mana manusia merasa paling bahagia. Jadi ketika pikirannya tidak lagi berkelana kemana-mana, profesor ini melihat bahwa, oh ya, ternyata manusia itu paling bahagia ketika dia sekedar bersama dengan momen yang terjadi atau aktivitas yang dia lakukan.
Nah, ketika kita sedang bersama dengan aktivitas yang kita lakukan, itu kita punya kualitas yang namanya kelegaan, gitu. Jadi kita sekedar bersama di sana, kita tidak lagi mikir-mikir apakah, oh yang saya lakukan ini benar nggak ya, gitu. Atau, aduh kira-kira ini bisa bikin salah nggak ya, gitu. Jadi kita tidak beruminasi di sana, tidak mikir-mikir di sana, kita sekedar ya lakukan apa yang kita lakukan. Yang di Nah depan ini, mata. ya di depan mata. Di depan mata, di hadapan kita. Jadi saya ingat tentang satu guru meditasi, dia berkata, apa yang paling penting di hidup ini? Yang paling penting adalah kenyataan di hadapan kita. Nah, ketika kita bersama dengan apa yang kita lakukan, ini menjadi semacam penyembuhan bagi diri kita sendiri. Karena kalau kita mau lihat sepanjang perjalanan hidup kita selama ini, misalnya dari kecil nih, kita kan sudah banyak orang yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang keliru di diri kita. Misal, oh ya kamu kurang ini, kamu harus memperbaikinya dengan cara seperti ini, gitu kan. Jadi mungkin ada kebutuhan kita yang tidak terpenuhi pada saat itu. Nah, beranjak dewasa kita mulai terbiasa berpikir bahwa kita harus menambal hidup. Akhirnya kita sendiri sering cemas, sering mikir-mikir, gitu kan. Nah, ketika dengan mindfulness kita sekedar menikmati apa yang terjadi di saat ini, maka sebenarnya kita menyadari bahwa tidak ada yang keliru di hidup kita. Apapun yang hadir di saat ini, semuanya baik-baik saja. Meskipun kita berpikir itu keliru. Betul sekali. Tanpa mindfulness kita terlalu sibuk ya, menilai diri dengan berbagai macam pikiran, memusatkan pikiran bisa dari masa lalu, masa depan yang sifatnya kan masih belum pasti gitu ya menurut aku. Terus mindfulness ini katanya adalah salah satu praktek self healing yang bisa membantu kita mengatasi rasa cemas dan depresi. Ini menurut aku menarik banget nih, Kak. Boleh dijelasin nggak sih, Kak, gimana prosesnya mindfulness bisa membantu kita self healing dalam menghadapi stres, kecemasan, dan bahkan depresi? Mindfulness memiliki pendekatan yang sangat unik karena biasanya sehari-hari nih kalau kita ketemu masalah, kita cenderung akan reaktif. Misalkan ada orang marah, kita biasanya kalau nggak balas marah, kita kayak pendem sendiri gitu, memaksa untuk sabar. Jadinya kita menilai satu kejadian di hidup kita itu dengan banyak sekali macamnya. Nah, dengan mindfulness, kita mau melihat bahwa apapun yang hadir, meskipun ada orang marah, atau ada kejadian yang tidak mengenakan, ataupun yang menyenangkan, kita tidak lagi mengalaminya dengan cara menilai-nilai, ataupun juga membanding-bandingkan, ya kita hanya sekedar, oh ya, sadar bahwa itu yang terjadi. Nah, ketika kita tidak lagi membanding-bandingkan, maka di sana ada suatu jeda bagi kita untuk berkesempatan melihat proses dari pikiran dan emosi kita sendiri. Nah, ketika kita semakin jelas terhadap apa yang terjadi pada diri kita, maka kesempatan kita untuk memilih pilihan yang tepat untuk memberikan respon itu juga semakin besar. Karena kita tidak lagi kayak terburu-buru untuk menggenggam atau menolak pikiran dan emosi kita, tapi ada jeda di sana di mana kita, oh ya sekedar saya izinkan pikiran ini untuk hadir, emosi ini untuk hadir, dan saya mau melihat prosesnya seperti apa, dengan rasa ingin tahu, dengan rasa kesegaran dan penasaran. Nah, ini seperti kita melihat akuarium misalnya, atau kolam atau danau. Kalau misalnya airnya terus berombak, kan kita nggak bisa kelihatan dasarnya tuh. Tapi kalau dengan airnya tenang, kita bisa kelihatan semua di dalamnya, ikan-ikannya, batu-batunya, gitu kan. Nah, sama ketika kita melatih mindfulness, kita perlahan mulai tenang, kita memberikan jeda, kita tidak lagi reaktif, kita mulai melihat jelas sebenarnya apa yang terjadi di diri kita. Bener banget sih, Kak. Karena aku pribadi juga mempraktekkan mindfulness dalam proses self-healingku. Menurut aku kita emang harus paham dulu tentang bagaimana kehidupan kita di masa lalu, trauma apa yang kita alami, dan lain-lain sebagainya. Salah satu yang aku jalani adalah aku juga mencoba untuk bertatap muka langsung dengan trauma. Mencari akar masalahnya dan memberanikan diri untuk buka luka lama aku sendiri dan mencoba untuk berdamai dengan itu gitu. Karena dengan begitu aku ngerasa sekarang bisa mempraktekkan mindfulness dan fokus menjalani kehidupanku yang saat ini, in the present moment gitu loh, dan lebih bersyukur nggak terjebak di kenangan atau trauma masa lalu gitu.
Tapi mungkin yang banyak teman-teman belum ketahui adalah itu semua butuh proses yang panjang ya Kak ya, nggak mungkin instan. Mungkin Mas Hendrik bisa share tahapan yang bisa teman-teman coba lakuin biar self-healing dan mindfulness-nya tuh yang dipraktekkan bisa lebih efektif dalam membantu kondisi kesehatan mental mereka gitu Kak. Ya, jadi dengar cerita Ariel, saya jadi teringat pada saat dulu saya depresi sama terkena serangan panik atau panic attack. Oh, Itu sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi pada saat itu saya menjadikan mindfulness ini sebagai salah satu self-healing saya. Saya kira-kira rutin mempraktikannya tiap hari selama 2 tahun sampai saya akhirnya benar-benar recover fully. Nah, saya mau cerita bagaimana prosesnya, kenapa saya bisa sembuh gitu kan. Pertama saya banyak baca-baca juga tentang otak misalnya gitu kan. Jadi otak kita ini sebenarnya punya dua sisi. Jadi yang pertama adalah otak yang rasional. Yang kedua adalah otak yang berkaitan dengan emosi atau perasaan. Dan biasanya ketika otak yang berkenakan dengan perasaan ini bermain, kita merasakan dorongan-dorongan untuk melakukan sesuatu. Atau penolakan, bisa jadi. Kemudian yang kedua, rasional ini kita biasanya menghakimi, menilai, membanding-bandingkan. Nah, keduanya mempunyai fungsi untuk kita survive, untuk kita bisa bertahan hidup di dunia manusia ini, gitu kan. Tetapi ketika ini menjadi semakin berlebihan, kita tidak lagi memberikan jeda dan mereka semua menjadi mendominasi pengalaman kita, maka akhirnya yang terjadi adalah gejala kecemasan, gejala panik, dan saya mempunyai berbagai macam gejala saat itu kayak insomnia, kemudian saya bisa merasakan sensasi yang saya pikir sangat mengerikan pada saat itu gitu kan. Nah itu karena saya seringkali membanding-bandingkan atau seringkali berusaha menilai apa yang sebenarnya terjadi di diri saya. Nah, langkah pertama yang saya lakukan gitu kan adalah mencoba menerima emosi-emosi saya, pikiran-pikiran saya, meskipun itu mungkin sangat negatif bagi penilaian kita. Jadi kita mau melembut. Kita mulai paham bahwa oh ya memang itu sekedar otak kita yang bekerja karena kalau kita lihat dari penelitian juga ternyata otak kita itu lebih cenderung menyerap pengalaman yang negatif atau informasi yang negatif gitu kan. Jadi kita mulai taking less personally apa yang kita alami. Oh ya, memang begini kinerja dari salah satu organ dalam tubuh saya, dan memang saya terlahir dengan seperti ini, kebutuhan emosi yang seperti ini, kebutuhan pikiran yang seperti ini, saya belajar untuk menerima terlebih dahulu dan jujur mengakui apa adanya. Dan yang kedua, saya melangkah lebih lanjut untuk kembali ke momen kini dengan cara memberikan perhatian sehari-hari pada napas. Atau tadi yang saya sebutkan pertama kali, kegiatan sehari-hari yang saya lakukan, saya letakkan perhatian di sana. Kemudian juga yang paling membantu saya juga meletakkan perhatian di tubuh, karena saya suka olahraga gitu kan. Nah ini sangat-sangat membantu. Saya ingat suatu kali, saya pertama kali terlepas dari ruminasi saya itu ketika saya sedang yoga, dan saya benar-benar meletakkan perhatian seutuhnya dengan tiap gerakan dan tubuh saya pada saat itu. Lalu yang ketiga, akhirnya kita berdamai. Kita benar-benar berdamai dengan apapun yang hadir di hidup kita saat ini. Kita bersama, kita bernapas bersama dengan semua fenomena yang terjadi, baik di batin, tubuh, ataupun lingkungan kita. Benar-benar memang harus nikmati setiap prosesnya adalah kunci ya. Karena kita nggak bisa memaksa mental kita untuk melupakan trauma atau pikiran negatif dengan cepat. Apalagi kalau perasaan tersebut sudah terbentuk bertahun-tahun lalu lamanya gitu. Tapi ya bukan juga suatu hal yang mustahil untuk dilakukan nih ya Kak Hendrik ya. Iya, pasti bisa banget. Nah, Kak Hendrik bisa kasih tips praktis mungkin untuk kita yang mau mulai melakukan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari? Tips praktisnya adalah mungkin kita di masyarakat modern itu sering mendengar kalau kita harus multitasking ya. Jadi itu dianggap kayak kelebihan bahwa kita bisa menyelesaikan tugas
berbagai macam tugas dalam satu momen. Nah, tapi apa yang terjadi justru kita sebenarnya malah merasakan stres. Jadinya sekarang kalau kita mau belajar mindfulness, kita belajar untuk melaksanakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu satu persatu. Jadi ketika kita sedang mandi, ya sekedar mandi. Setelah itu kita bisa mengerjakan yang lainnya. Jadi sebenarnya ini kita bisa bawa juga ke kegiatan seperti makan, misalnya. Jadi pada saat makan, biasanya kalau saya dulu, itu pas saya makan saya sambil mikir-mikir gitu kan. Wah ini kesempatan nih, saya punya waktu untuk berpikir tentang mungkin masalah saya atau nanti malam gitu kan. Nah kita mau mencoba pada saat makan ya sekedar makan. Kita mau sadar atau kita mau memberikan perhatian pada aroma misalnya, aroma dari makanan, kemudian kita mulai merasakan bagaimana kita mengunyah, bagaimana makanan menjadi dari padat, kemudian melumat, kemudian siap kita telan. Nah, kita mulai mengamatinya dengan seluruh panca indera. Mungkin awalnya kita juga bisa melihat makanan tersebut terlebih dahulu, bagaimana teksturnya, bagaimana warnanya, gitu. Jadi benar-benar hidup bersama aktivitas makan itu, gitu. Lalu yang aktivitas yang sering kita lakukan pastinya berjalan ya. Kita pasti setiap hari berjalan, entah berpindah kemanapun, mungkin di dalam rumah pun kita nggak bisa tahan lah duduk terus gitu kan. Nah ini justru menjadi satu kesempatan emas buat kita berlatih mindfulness gitu. Karena kita bisa menyadarkan perhatian kita pada tiap langkah yang kita lakukan, langkah demi langkah. Anda bisa bebas berjalan normal juga boleh. Mencoba untuk sedikit perlahan juga boleh. Kemudian kalau mau cepat pada saat Anda lari, bisa jadi juga. Jadi apapun yang dilakukan aktivitas langkah kaki, kita bisa berikan perhatian di sana. Nah, kemudian pada saat bekerja, misalnya seperti sekarang kita lagi ngobrol kan, Ril? Nah, ini kita bisa memberikan perhatian pada, oh ya saya sekarang sedang duduk. Saya memberikan perhatian pada sensasi saya sedang duduk, saya sedang melihat layar di depan kita sekarang ini. Ya, sama mungkin ketika teman-teman sekarang melihat kita berbincang-bincang, sekedar letakkan perhatian kita untuk mengamati atau mendengar apa yang kita obrolin. Jadi tak lupa juga kita melatih meditasi secara formal setiap harinya di sela-sela kegiatan kita. Misalnya Anda istirahat siang di kantor, kita bisa bermeditasi cuma 3 menit misalnya. Jadi 3 menit ini nanti juga saya mau share bagaimana caranya. Kalau kita lakukan meditasi sering, meskipun singkat-singkat, ini bisa sangat membantu kita dalam keseharian. Kemudian juga media sosial misalnya. Ini kita menghabiskan waktu banyak banget ya kayaknya dalam sehari untuk nge-scroll Instagram, nge-scroll Facebook gitu kan, nge-scroll internet. Nah, sekedar kita mau kenali pada saat itu. Apa yang terjadi di diri kita pada saat kita meng-scroll Instagram? Apakah ada ketegangan di sana? Apakah justru ada rileks mungkin? Atau ada sensasi yang muncul, pikiran-pikiran yang muncul? Nah, kita ketika semakin aware atau semakin sadar, semakin familiar dengan ini, jadi kita bisa tahu, oh mungkin bisa jadi ini yang jadi sumber stres saya gitu kan. Kita mencoba ya sekedar alokasikan waktu untuk media sosial yang secukupnya. Setuju banget aku sama semua penjelasan Kak Hendrik barusan. Kita harus belajar fokus dan sadar akan apa yang sedang kita lakukan ya, di mana kita berada saat ini, dan tentunya menghargai setiap momen yang kita laluin. Dengan begitu, karena menurut aku kita bisa melatih diri kita sendiri agar memiliki pemikiran yang jernih. Karena pemikiran yang jernih bisa membantu kita mengambil keputusan yang lebih tepat dalam hidup. Dan bicara soal mindful scrolling nih Kak, aku mau nambahin informasi buat teman-teman online bahwa Instagram itu punya fitur yang bisa membantu kita mengatur waktu penggunaan Instagram. Jadi kita bisa menentukan sendiri berapa lama waktu yang mau kita habiskan di Instagram setiap harinya dengan cara mengatur pengingatan harian. Kalian bisa ngatur di bagian profil kalian, habis itu cari tab aktivitas Anda dan pilih setel pengingat harian. Dan gak cuma itu, kalau kalian ngeliat postingan negatif yang tadi bikin
nggak tenang di Instagram seperti yang sifatnya mungkin bullying atau merendahkan orang lain dan lain-lain sebagainya, kalian bisa laporkan postingan tersebut dengan klik 3 titik di bagian kanan atas postingan tersebut. Dengan begitu kalian bisa punya waktu atau pengalaman online yang lebih baik. Nah, Kak, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya dari teman-teman online seputar mindfulness. Udah banyak nih. Aku bacain ya. Siap, boleh, Ariel. Oke, nomor 1 ada, apa sih bedanya mindfulness dengan meditasi? Ya, sebenarnya sama saja. Cuma mungkin ketika kita di masyarakat umum ya, kalau kita dengar kata meditasi itu kita rujukannya udah kebayang, oh orang terbang gitu. Atau kalau enggak, oh kungfu, Shaolin gitu. Atau segala macam yang mistik-mistik lainnya. Jadi saya sih sekarang lebih senang untuk menggunakan istilah mindfulness, karena mindfulness ini sudah banyak digunakan oleh para ilmuwan barat, dan juga digunakan sebagai kata-kata di riset-riset kedokteran yang ada di dunia barat. Jadi saya suka kualitas sainsnya ini. Ya. Dan juga ngomong-ngomong banget, orang kalau mikir meditasi itu pasti kayak lama, gue nggak bisa fokus gitu. Sedangkan mindfulness adalah hal yang benar-benar bisa kita lakukan dalam keseharian, apapun itu kegiatannya gitu ya, Kak ya. Iya, jadi tadi Ariel benar menyebutkan bahwa kita biasanya kalau dengar kata meditasi itu kayak kita harus duduk 1 jam gitu misalnya, nggak boleh gerak gitu kan. Nah, kata mindfulness ini cukup renyah gitu. Jadi kita bisa bawa sebenarnya mindfulness ini ke keseharian yang tadi saya sebutkan, misalnya jalan, makan gitu. Iya, betul banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara mengaplikasikan mindfulness biar nggak baperan? Ya, jadi kita biasanya kalau baper gitu, kita mungkin mendengar stigma masyarakat bahwa, aduh, lu jangan baper dong. Jadi kayak semacam di bawah sadar itu kalau baper itu berarti kita bermasalah gitu kan. Atau biasanya kita dengar kata halu, kamu kok halu sih gitu kan, baper, halu. Sebenarnya menurut kacamata mindfulness, kita baper itu ya nggak apa-apa gitu. Kita halu juga nggak apa-apa, ya namanya manusia. Ada saat-saat di mana kita bisa baper, ada saat-saat kita di mana bisa halu. Tetapi mindfulness membuat kita untuk belajar satu skill baru, gitu kan. Jadi kita udah tahu nih, kita baper. Nah, yang kedua, mindfulness punya skill caranya keluar dari baper gimana, gitu. Nah, biasanya kita kan kalau sudah kebawa perasaan itu hanyutnya bisa berhari-hari, gitu kan. Mungkin beberapa orang bisa bertahun-tahun, gitu kan. Kalau lihat orang yang dia nggak sukai gitu, wah ini nih 3 tahun lalu ini, gitu kan. Dia pernah nyakitin aku nih, gitu kan. Bisa bertahun-tahun juga gitu. Nah, mindfulness bisa membawa kita dengan secara terampil untuk kita lepas dari genggaman hanyut perasaan tersebut. Jadi, ya pertama kita mau akui dulu, oh ya memang ada, memang saya hanyut. Kemudian yang kedua, sekedar kembali ke napas, ke tubuh kita saat ini. Nah, yang ketiga, kita bisa berdamai bersama perasaan itu, bersama orang yang mungkin kita tidak sukai juga. Ya, kita mau berdamai dengan apapun fenomena yang hadir di hidup kita, bersama dengan napas dan tubuh kita di momen kini. Nah, bicara tentang berdamai nih, Kak. Pertanyaan selanjutnya, apakah mindfulness bisa menyembuhkan luka masa lalu? Ya, bisa banget. Jadi kita biasanya ngomong luka masa lalu itu sebagai trauma. Pada saat saya dulu terkena gejala kecemasan atau panic attack itu, ketika setahun saya menjalani mindfulness, kayak banyak memori yang muncul tiba-tiba gitu. Oh, akhirnya saya paham bahwa, oh ternyata ini yang membuat saya itu cemas, berusaha mengantisipasi sesuatu, karena ada luka batin di masa lalu, mungkin masa kita kecil gitu kan. Mungkin karena lingkungan kita, bisa jadi. Nah, dengan mindfulness, pertama mungkin kita tidak nyaman ya, karena kita semakin aware, kita semakin sadar dengan apa yang terjadi, jadi kayak seolah-olah lukanya itu kayak membesar gitu kan. Jadi semua terlihat jelas gitu. Tapi tidak apa-apa, karena itu berarti kita
semakin jelas melihat bahwa oh ya problemnya ada di sini gitu. Nah, ketika kita mulai semakin jelas ini justru malah jadi kesempatan kita untuk yang kedua adalah mencoba untuk menerimanya apa adanya. Karena tidak ada satupun manusia yang kayaknya nggak pernah terluka ya. Karena mereka semua pasti ada luka di sepanjang hidupnya, trauma, dan sebagainya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana respon kita terhadap luka tersebut. Dan dengan mindfulness kita bisa melembut terhadap luka tersebut, juga kita bisa sekedar bersama dengannya tanpa kita harus melakukan apa-apa. Kadang di masyarakat, oh ya kamu punya luka batin, kamu harus sembuhkan luka batinnya. Menurut saya, kita hanya sekedar untuk berkawan dengannya. Kita hanya sekedar bersahabat dengannya. Masa sih kalau kita punya sahabat terus kita pengen cepet-cepet selesai gitu kan enggak. Nah, jadi yang diubah adalah relasi kita ke luka kita, bukan lukanya yang mau kita hilangkan. Itu sangat insightful buat aku. Terima kasih Kak Hendrik atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah hanya orang dengan gangguan kesehatan mental yang wajib mengaplikasikan mindfulness dalam kesehariannya? Oh, menurut saya semua orang. Jadi jangan tunggu terlambat terus Anda mulai depresi baru praktek gitu ya. Menurut saya sehari-hari kita bisa mulai praktekkan untuk mencegah kita masuk ke dalam depresi misalnya. Nah, tapi juga yang sudah terkena depresi atau kondisi kesehatan mental yang lain yang mungkin kurang bagus, it's okay. Justru bagi saya itu kesempatan emas juga untuk Anda mengenal diri Anda pada saat Anda di titik terendah itu. Justru kita mulai tahu, oh ya ternyata diri saya seperti ini tuh. Maka sekarang kalau saya ditanya orang gitu ya, oh ya saya dulu depresi gitu. Malah saya melihat bahwa itu suatu kehormatan bagi saya untuk bisa mengalaminya. Karena saya belajar banyak banget tentang diri saya, dan ketika saya bisa belajar tentang diri saya, maka respon saya terhadap orang tua saya, teman-teman saya, itu semuanya berubah. Karena saya mulai kenal bahwa, oh ya ternyata problemnya ya, ujung-ujungnya ya dari kita sendiri gitu kan. Luar biasa. Ya. Oke, pertanyaan terakhir dari teman-teman online adalah, ini aku suka banget nih. Bagaimana cara kita sebagai sebagian dari orang awam membangun kesadaran di lingkungan sekitar tentang pentingnya hidup dengan mindfulness? Jadi mindfulness sendiri kan berarti memberikan perhatian pada emosi, pikiran, dan sensasi tubuh kan. Jadi ketika kita melihat pengertian mindfulness itu kayak kita melihat bahwa oh sebenarnya ini sekedar berpaling ke dalam diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau membawa ini di lingkungan sekitar kita, pertama kita sendiri yang mesti mempraktekkan mindfulness. Dan otomatis ketika kita sudah mendapatkan manfaat dari mindfulness, orang sekitar kita juga akan merasakannya. Kenapa? Pertama, mungkin kita orangnya pemarah atau suka ngomel gitu. Karena kita kebiasaan untuk bereaksi. Oh, kalau ada pengalaman tidak menyenangkan sama orang tuaku, sama temanku, aku langsung nyolot gitu. Nah, dengan mindfulness kita terbiasa untuk ngasih jeda, kita terbiasa untuk hening sesaat. Nah, pada saat emosi itu muncul, kita tidak lagi kemudian terburu-buru untuk bereaksi terhadap teman atau orang tua kita. Kita hanya sekedar bersama, oh ya, saya tahu saya sedang marah. Mungkin saya sekarang mencoba untuk memberikan jeda, bernafas sejenak bersama dengan marah itu, dan kita lihat bahwa kemudian marah itu juga akhirnya sirna sendiri. Sebagaimana fenomena dari batin kita ataupun tubuh kita, dia selalu berubah gitu kan. Nah, ketika akhirnya ini menjadi satu kebiasaan, maka ketika teman kita bertemu kita, orang tua bertemu kita, kayak, oh ya, kenapa anak ini ada perubahan ya? Dulu kalau ada situasi yang tidak mengenakan, dia langsung nyolot. Tapi sekarang dia kayak diem dulu, kemudian dia respon beberapa menit kemudian. Nah, ini menjadi membuat lingkungan kita tertarik. Lu praktek apaan sih? Gitu. Iya. Jadi harus dimulai dari diri sendiri dulu aja ya Mas ya. Kita harus fokus dulu sama kita. Iya, benar. Jadi tidak perlu bersusah payah untuk mendorong orang lain
bermeditasi atau mempraktekkan mindfulness, karena ini semua adalah perjalanan yang sangat personal, menurut saya, personal journey. Jadi biarkan nanti orang lain yang berminat sendiri ketika mengetahui perubahan dari kita sendiri. Oh, aku suka banget pembahasan kita di episode ini. Tapi sayangnya kita sebentar lagi sudah berakhir. Tapi sebelum kita menutup sesi ini, boleh nggak Kak Hendrik kita sama-sama praktekkan meditasi mindfulness sebentar gitu, biar kita bisa sama-sama belajar apa aja yang harus diperhatikan saat melakukan meditasi mindfulness. Ya. Boleh, Bisa? Arin? Bisa. Jadi saya akan mengajak teman-teman untuk bermeditasi selama 3 menit ke depan. Jadi meditasi yang saya akan guide atau saya akan bimbing setelah ini adalah meditasi napas dan tubuh. Nah, kenapa napas dan tubuh? Karena kita bernafas dan merasakan sensasi itu tidak perlu pikiran dulu. Jadi ini membantu kita untuk menjangkarkan kesadaran kita di momen gini. Ya, saya bunyikan bel dulu. Ambil postur duduk yang nyaman namun stabil. Rilekskan kedua kelopak mata. Sekedar kembali menjalin momen intim dengan masa kini. Menjangkarkan kesadaran pada keberadaan kita di ruangan ini. Dan perlahan kita mulai mengenali mungkin ada pikiran, perasaan yang muncul, sensasi tubuh, kontak poin tubuh kita dengan kursi mungkin memberikan sensasi tertentu. Atau mungkin perbincangan kita hari ini memunculkan pikiran-pikiran dan perasaan tertentu. Sekedar kenali mereka dan izinkan mereka untuk hadir di sini bersama dengan kesadaran. Dan perlahan kita mau membawa perhatian pada nafas yang masuk dan keluar. Izinkan nafas untuk terjadi dengan sendirinya. Izinkan nafas untuk mengalir dengan normal. Mengalami tiap momen nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Dan bersama dengan nafas, kita juga mulai mengenali bahwa dada dan perut kita juga mengembang ketika nafas masuk. Dada dan perut kita mengempis ketika nafas keluar. Lalu izinkan nafas ini untuk meluas ke seluruh tubuh. Dan kita bernafas bersama dengan apapun yang hadir di sini, sensasi, pikiran, emosi. Sekedar berdamai bersama dengan nafas.
Perlahan kita buka kembali kedua mata kita dan kita bawa kesadaran kita di hadapan layar. Seneng banget. Aku udah lama banget nggak guided meditation. Ya, seneng banget bisa praktek meditasi bareng Ariel. Wah, gimana teman-teman? Semoga teman-teman online juga bisa merasakan yang aku rasakan barusan sih. Aku udah lama banget nggak guided meditation. Mindfulness itu emang bagus banget ya untuk membantu kita mengubah pandangan diri gitu. Diri kita dan sekitar kita jadi jauh lebih baik ya Kak ya. Ya, dan semuanya dimulai dari kebiasaan sebenarnya. Betul sekali. Teman-teman online mungkin bisa mulai nih mempraktikkan mindfulness untuk mendorong diri kalian agar memiliki psikis yang lebih bebas dari stres dan hubungan sosial yang lebih baik. Karena dengan begitu, kita pastinya akan mempunyai kualitas hidup yang lebih baik juga. Memang pada awalnya mencoba untuk mindful dalam setiap situasi itu memang bukan hal yang mudah ya Kak ya. Tapi ya tentunya kita Iya. semua bisa terus berlatih dan jangan lupa nikmati prosesnya. Kak Hendrik, terima kasih banyak untuk insights yang sudah dibagikan hari ini. Semoga kita bisa bertemu secara langsung di lain kesempatan. Terima kasih Ariel atas keberadaan Ariel di sini. Terima kasih, sehat selalu ya Kak. Ya, sama-sama Mbak Ariel. Nah, teman-teman, sebelum aku menutup rangkaian IGTV Real Talk ini, aku mau kembali mengingatkan ke kalian bahwa it's okay not to be okay. Gak apa-apa kalau kalian mengalami gangguan mental. Kalian gak perlu malu karena hal itu. Semoga melalui kelima series IGTV Real Talk ini, kita semua bisa sama-sama belajar dan semakin paham tentang kesehatan mental. Sehingga kita semua dapat bersama-sama menghentikan stigma-stigma negatif seputar kesehatan mental. Ingatlah bahwa menjaga kesehatan mental itu penting. Kalau ketika kita sakit fisik aja bisa langsung ke dokter, kenapa kalau kita merasa ada yang salah dengan kondisi mental kita malu ke psikolog atau ke psikiater? Jadi tolong, berhenti merasa malu dengan kondisi mental yang kamu miliki. Segera cari bantuan yang kamu butuhkan dan ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Dan seperti biasa, kalau kalian mau curhat seputar kesehatan mental, kalian bisa share cerita kalian di kolom komentar. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua selama ini. Aku berdoa semoga segala cobaan yang harus kita lalui dalam hidup ini bisa selalu mendewasakan. Semoga kita senantiasa diberikan kemampuan untuk bersyukur dan untuk merasa tercukupi. Tapi yang paling penting, memilih untuk bahagia dalam hidup ini. Sekali lagi, terima kasih.